bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Jika kita melihat program dari pemerintah Kota Makassar, ada program yang namanya vaksinasi 100 RT per hari 100%. Nah, dan ini masih menjadi hal yang belum diketahui banyak oleh masyarakat Kota Makassar, dan saat ini kita sudah bersama dengan juru bicara dari program Makassar Recover, ada Ibu Indira Mulyasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indira. Biasanya kita nih virtual, kali ini kita ketemu gitu. Kita juga kehadiran dari anggota legislator DPRD Makassar, ada Bapak Haji HM Yunus Haji. Pak Haji, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini mungkin Pak Haji baru datang lagi di baru lama TV ya? Setelah lama pandemi ini. 2 tahun mungkin ini, hampir 2 tahun. 2 tahun, baik. Oke, mungkin pertama saya ke Ibu Indira dulu. Ibu Indira, ini kalau kita lihat program dari Bupati Makassar, 100 RT per hari 100%. Ini bisa dijelaskan sedikit untuk goalnya program ini seperti apa sih? Jadi memang kita mengikuti instruksi pusat bahwa memang kita harus menggenjot vaksinasi. Oleh karena itu setelah ini kemarin berakhir masanya isolasi apung itu, kemudian kita membuat program 100 RT per hari. Kenapa 100 RT per hari? Karena ada kurang lebih 4.000 lebih RT di Kota Makassar, sehingga kami target 50 hari seluruh RT selesai untuk divaksin. Jadi kalau sekarang angka vaksinasi di Kota Makassar untuk dosis 1 54%, kita mau penuhi sampai di angka 100. Agar bisa herd immunity gitu ya? Betul. Ini programnya 100 RT per hari. Apakah memang ini juga salah satu kiat-kiat untuk memaksimalkan kinerja RT-RT yang ada di Kota Makassar? Sebenarnya iya, jadi mungkin selama ini banyak stakeholder yang membantu dengan vaksinasi massal, tetapi mungkin agak susah dijangkau oleh masyarakat yang mohon maaf menengah ke bawah. Jadi kami membuat tempat-tempat vaksin yang memang di dekat tempat tinggal mereka. Jadi makanya kita bikin berbasis RT. Jadi betul-betul mereka tidak perlu jauh-jauh kemana-mana, sudah ada di RT masing-masing, sehingga mereka gampang mencapai mengurangi tempat. Mobilitas juga ya. Betul. Yang jauh-jauh. Baik. Iya. Saya ke Pak Haji. Pak Haji, ini kalau Yunus, dilihat dari program 100 RT per hari 100%. Ya. Dari DPRD sendiri, tanggapannya seperti apa nih Pak Haji? Ya, tentu program Pak Wali Kota ini kami selaku legislator di Kota Makassar sangat mendukung. Kenapa kita sangat mendukung? Karena memang ini sempat kita dikagetkan pandemi ini, karena pada saat Pak Wali Kota baru-baru menjabat, namanya ini Wali Kota, beliau ini bisa dikatakan ini kota kita kan aman-aman. Iya, iya. Ya, kemudian beliau membuat suatu program apa itu Makassar Recover. Pada saat itu juga saya mengikuti beliau programnya, cukup bagus kelihatannya ya. Tapi ternyata di dalam perjalanannya itu ya ada riak-riak sedikit kan. Tapi itu kalau menurut saya itu kan biasa, memang seperti itu. Itulah keluarga kita. Cuma ini mungkin kebetulan yang kita bawa ini, apa yang kita turunkan ke bawah ini juga merupakan orang baru. Apalagi namanya ini istilah pandemi ini, kepakiannya saja kelihatannya menakutkan. Sehingga itu detektor ke bawah itu kelihatannya kurang diterima oleh masyarakat ya. Ya, sehingga sekarang ini Pak Wali adanya seperti itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Indira, bahwa per hari 100 RT dan 100% itu saya kira ini memang cukup bagus, karena di dalam RT itu RT lah yang memang tahu masyarakatnya. Kita harapkan ini RT bisa mengedukasi, memberikan pencerahan kepada masyarakatnya, karena itu yang paling terdepan, yang terdekat. Ya, selama ini jangan begitu tiba-tiba datang pakai baju yang ditakuti itu oleh masyarakat. Gitu ya, beda itu yang ditakuti. Tapi namanya kalau RT dulu memberikan, apalagi kalau dia bisa menjadi contoh. Ada edukasi. Iya, artinya dia bisa menjadi contoh dulu di warganya itu RT. Karena terus terang saja, banyak RT itu juga takut Pak. Jadi memang ini RT saja takut, gimana masyarakat warganya gitu. Jadi justru itu saya bilang ini Pak Wali Kota yang cukup cerdas ini ke programnya ini. Artinya memberikan kepercayaan kepada Pak RT. Cuma saya belum tahu di mana tempatnya nanti ini Bu Indira. Mungkin nanti ya Ibu Indira yang menjelaskan di setiap RT itu di mana tempatnya. Apakah karena ini kan sekarang ini yang kontainer itu kan belum terpasang semua.
seandainya sudah terpasang semua itu, saya katakan ya bagus juga kalau di kontainer itu dilaksanakan kan. Di samping supaya bisa berfungsi, ya sudah bisa juga ditempati untuk vaksinasi, tapi sekarang kan belum juga. Jadi saya kira bagus Pak, karena memang RT lah ini yang memang paling dekat kepada masyarakatnya, yang bisa memberikan edukasi, bisa memberikan juga contoh, ya yang terdekat kepada masyarakatnya. Artinya nggak jauh-jauh. Lihat dari RT-nya dulu. Kalau RT memang sudah melakukan program itu, otomatis juga masyarakatnya ikut. Gitu. Kalau RT-nya nggak ikut, masyarakat tidak menutup juga itu RT-nya, keluarganya juga bisa menjadikan namanya itu hoax Pak, luar biasa kan? Iya, karena dia percayanya itu sekarang medsos itu ada beberapa hoax itu. Mungkin dari keluarga RT sendiri itu yang menyebarkan kepada masyarakat. Doktrin iya, tetapi begitu Pak Wahli ini memberikan bahwa 100 RT setiap hari, ya mau atau tidak mau harus kau mendukung, namanya program pemerintah kan, seperti itu. Baik, saya kembali ke Ibu Indira. Ibu Indira tadi berangkat dari pernyataan Pak Haji, kalau Satgas Detektor, COVID Hunter yang kemarin-kemarin memang entah masyarakat yang tidak tahu ataukah memang sedikit takut gitu ya dengan para satgas ini, akhirnya kurang maksimal. Bukan tidak maksimal, tapi maksudnya kurang maksimal. Nah, kira-kira dari Makassar Recover sendiri menanggapi sifat masyarakat yang seperti itu kayak gimana nih? Sebenarnya tidak. Jadi memang kemarin detektor ini baru berjalan 3 hari. Jadi ada 10.000 orang detektor yang memang turun ke masyarakat. Nah, masyarakat pada saat itu memang angka COVID di Makassar sedang tinggi, makanya masyarakat agak sedikit was-was pada saat didatangi oleh, dia mungkin lebih, ada yang menerima di luar pagar, jadi mungkin mereka memang lebih was-was untuk menerima orang masuk ke dalam rumahnya. Betul juga pendapat masyarakat, betul juga pendapat para ahli bahwa orang ini masuk belum tentu steril, karena dia sudah berpindah dari rumah ke rumah gitu, itu kami benarkan, sehingga akhirnya 3 hari berjalan, kami menerima masukan dari para ahli, para dokter dan lain-lain. Akhirnya kami stop untuk sementara, dan kemudian kami akan memikirkan apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh detektor ini. Baik, ini saya kembali ke Pak Haji. Pak Haji, ini kan PPKM masih berlanjut. Walaupun sekarang kita ada sedikit berlega ya napasnya, karena sekarang udah level 2. Status juga sudah zona kuning kalau nggak salah ya, Ibu Indira. Sudah kuning. Sudah zona kuning. Nah, kalau dari DPRD sendiri, adakah mungkin masukan-masukan ke masyarakat dan juga pemerintah Kota Makassar terkait dengan PPKM yang kembali kita lihat ini agak lega, tapi juga harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan? Ya, jadi tentu kita ini DPR ini kan juga satu paket namanya pemerintah kota Pak. Undang-Undang 32 itu kan kita ini sama-sama di dalam menjalankan satu tugas ya. Ya beda dulu, kita sebagai mitra, sekarang ini harus bersama-sama. Kalau pemerintah kota gagal, kita ini juga termasuk gagal. Makanya itu harus kita memang mendukung sepenuhnya, harus kita juga memberikan suatu solusi, jangan kita saling menyalahkan. Kalau toh ada sesuatu yang kita ingin sampaikan kepada Pak Wali Kota, ya harus kita sampaikan, jangan cuma mengkritik, tapi harus juga kita memberikan solusi. Seperti contoh tadi dikatakan Ibu Indira itu masalah detektor itu, sebenarnya pada saat itu memang saya katakan bahwa sebelum turun sebenarnya ini teman-teman kita detektor ini mestinya dulu ada sosialisasi. Artinya harus kita ini mengumpulkan minimal masyarakat ini, tokoh-tokoh masyarakat, minimal ada imam-imam itu, khatib-khatib yang ada di masjid itu. Iya, tokoh-tokoh masyarakat kan ada imam, toh? Ada namanya RT RW. Kita kumpulkan, memberikan pencerahan dulu lah, bahwa nanti itu ada yang akan turun seperti ini. Tolong disampaikan kepada masyarakat. Ya, jangan kalau turun ini seperti ini contoh ini. Begitu dia tiba-tiba turun tanpa ada juga pemberitahuan, tanpa ada sosialisasi dari bawah, begitu masyarakat melihat kita mau diapain ini. Kan begitu masyarakat, dia kan tidak tahu. Iya, palingan Ibu Indira yang tahu dan teman-temannya. Tapi jangankan kami ini seperti anggota DPR tempo hari, saya juga nggak tahu itu detektor apa sih itu fungsinya juga. Ya, jadi begitu dia turun ke bawah, langsung masyarakat kita mau diapain? Sudah ada timbul ini yang biasa juga orang-orang yang punya isu yang jelek, informasi hoaxnya sudah mulai berkembang. Kalau itu detektor itu masuk ke rumahmu, begitu kok nanti di PCR, di apa itu, begitu ini langsung kok dibawa pergi. Apalagi ada, apalagi adanya namanya ini sini, toh, apun ini yang menampun ini, tambah takut lagi masyarakat. Padahal tujuannya pemerintah kan tidak begitu.
hanya ingin dulu mendata, Ya, men-tracing. men-tracing, hanya belum sampai ke situ dulu. Iya, iya. Tetapi karena itulah tadi kurang sosialisasi. Baik. Padahal ada RT, ada RW, ada imam masjid yang selalu dekat dengan masjid, masyarakat. Iya. Minimal itu dulu kita sampaikan, ya toh? Kan insya Allah bisa berhasil. Iya, baik. Luar biasa nih Pak Haji dan Ibu Indira. Kita tahan dulu ya, kita akan masih melanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Usai jeda, Selebrasi People, kita akan segera kembali. Ya.